Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi sama Rojali. Senang sekali, gue yang senang bisa ketemu lagi dan bisa ngoceh lagi. Rojali yang orang biasa saja, bukan selebritis, bukan public figure, bukan pula motivator. Tetapi hanyalah unek-unek yang Rojali sampaikan, karena Rojali yakin sebagian orang di sana juga memiliki unek-unek yang dipendam. Tetapi kalau Rojali nih, kalau lagi ngomong seperti ini juga jadi self-therapy supaya energi negatif yang menyerang akibat hal-hal yang tidak mengenakkan itu tidak jadi got yang penuh kotoran, tetapi tersalurkan dengan baik dan bersatu dengan alam, dan akhirnya tetap memberikan kekuatan, memberikan dorongan-dorongan agar sampah-sampah negatif ini keluar melalui terapi tutur yang Rojali sampaikan. Kali ini Rojali mau ngomong tentang bos. Apa hubungannya? Hubungannya gini, teman-teman. Kita kan lagi rame nih di berita-berita tentang adanya perang. Sebetulnya ini beberapa episode yang lalu, udah cukup lama, Rojali juga sudah menyinggung masalah ini. Bahwa ada satu pola dalam dunia ini ketika ada sebuah perubahan yang sangat cepat yang dimulai dari pandemi, walaupun mungkin banyak hal-hal yang tidak mulai dari situ, tapi ada satu pemicu gitu di mana berpengaruh terhadap goncangnya ekonomi dunia, goncangnya ekonomi individu tentunya, apapun bentuknya, dan kemudian adanya masalah perang. Dan ternyata benar gitu, perang itu terjadi. Gitu. Mudah-mudahan tidak menjadi perang dunia ketiga, tetapi terjadi perdamaian-perdamaian yang membuat kita lebih nyaman dalam kehidupan ini. Apa hubungannya sama si bos? Nah, kalau orang rame ngomong perang, maka bukankah kita juga saling berperang dalam kehidupan sehari-hari? Berperang dengan hati nurani, berperang dengan pikiran, berperang dengan keadaan, berperang dengan pemberi kerja, yang macam-macam bentuknya. Sehingga kesehatan mental menjadi benteng pertahanan utama, di mana seburuk apapun kondisi yang terjadi, kalau misalnya kesehatan mental kita itu terjaga, maka kita adalah makhluk-makhluk pemenang. Karena begitu banyak yang diberikan oleh Ilahi kepada kita. Bagaimana struktur anatomi tubuh badan manusia. Bagaimana bisa bahwa ada sel-sel yang mengatur keseluruhan dari biologi dan anatomi tubuh kita ini. Luar biasa sekali. Ini yang membuat kita harus mensyukuri bahwa kita adalah manusia yang diciptakan dengan indah dan penuh cinta dari penciptanya. Maka, kok masih ada sesama manusia yang menganiaya manusia yang lain. Dengan arogansinya, dengan kesemena-menaannya, dengan sebodoh amatnya. Tetapi itu adalah hal-hal yang sangat sulit untuk dirubah. Karena yang bisa merubah karakter atau sifat manusia adalah dirinya sendiri. Hal-hal yang bersifat eksternal adalah stimulasi-stimulasi yang membuat orang-orang itu mampu berubah. Kali ini dalam pekerjaan misalnya,
Bayangin kalau ada bos yang semau gue dan bodoh amat. Mentang-mentang namanya bos, punya duit untuk membayar pekerja dan karyawannya. Walaupun mungkin dalam membiayai operasional perusahaannya, mereka juga masih utang kemana-mana. Cuman anehnya, kadang-kadang para pekerja ketakutan dengan bosnya, ketakutan kalau dimarahi, ketakutan kalau tidak melaksanakan tugasnya. Iya, dari sisi motivasi, dari sisi hal yang lain, dari sisi moral etika kerja tertentu, hal ini baik. Tetapi menjadi bos juga mampu merusak budaya etika moralitas kerja itu sendiri. Tetapi yang perlu kita sadari masing-masing, ketika tingkah laku dari si bos merusak kesehatan mental kita. Bos yang buruk itu ibarat polusi di tempat kerja. Beberapa berperilaku dengan sangat jelas. Ada juga yang puas memanipulasi karyawan supaya bisa mendapat kesuksesannya sendiri dalam sudut pandangnya sendiri. Ini yang mulai banyak terjadi dan tidak ada yang peduli. Terlepas dari cara apapun, bos yang buruk pasti menyebabkan kerusakan fatal untuk perusahaan dan karyawan. Mereka hanya menghalangi kinerja orang lain dan menciptakan stres yang tidak seharusnya muncul. Stres seperti itu tidak baik untuk kesehatan Anda, teman-teman. Masa kita harus stres karena ulah orang lain yang kita namakan bos, tetapi tidak memiliki nilai setara dengan kita. Yang ada cuma level ekonomi mungkin berbeda. Cuman value-nya. Mungkin kalian memiliki value yang jauh lebih tinggi. Beberapa studi menemukan bekerja dengan bos yang buruk meningkatkan serangan jantung bagi karyawannya sebanyak 50%. Dan apakah hal ini kalian biarin saja? Bayangin kalau dicuekin aja. Bahkan yang lebih mengganggu lagi adalah jumlah bos buruk ternyata sangat banyak. Ada sebuah penelitian dari Gallup. Gallup ini adalah konsultan ketenagakerjaan yang luar biasa ya. Banyak hal-hal dari Gallup yang juga Rojali pakai. Dari perhitungan-perhitungannya. Perhitungan beban kerja, struktur upah, dan berbagai macam hal. Gallup menemukan bahwa 60% pekerja di suatu negara mawar merasa sengsara karena bos mereka, tapi diem-diem saja. Masa kayak kentut diem-diem aja? Kita ambil contoh di Amerika, gak usah lah di negeri mawar. 69 pekerja di Amerika membandingkan bosnya ibarat seorang balita yang punya kekuasaan terlalu besar. Kekuasaan yang lebih besar daripada sekedar mengkuasai, mengokupasi tete ibunya. Karyawan tersebut rata-rata, ini kalau dari Forbes ya, mendeskripsikan bosnya terlalu berorientasi pada diri sendiri. Ini 60%. Keras kepala, 49%. Terlalu penuntut, 43%. Impulsif,
41% dan pengganggu 30%. Walaupun dari sisi karyawan, menurut Talent Smart, karyawan yang berhasil justru memiliki keterampilan mengelola emosi mereka pada saat stres. Jadi ini ada hubungannya dengan kesehatan mental yang kemarin Rojali sampaikan. Bagaimana ada faktor internal, ada faktor eksternal, ada faktor realitas, ada faktor insting, ada faktor moralitas. Salah satu kemampuan terbesar dari karyawan adalah, ini untuk karyawan yang memiliki kemampuan emosi atau kecerdasan emosinya baik ya. Kemampuan untuk menetralisir orang-orang beracun seperti bos yang buruk. Jadi ada satu power sebetulnya. Walaupun hal ini bukan hal mudah karena butuh kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi? Nanti Rojali akan sampaikan dalam topik ketika kita mengenal diri sendiri. Seorang bos yang buruk memang kadang-kadang tidak menghalangi untuk memahami keberhasilan dan seberapa baik penanganannya. Jadi ada beberapa hal mengenai bos yang buruk. Bos yang buruk adalah bos yang semena-mena. Bos yang memiliki pikiran pada dirinya sendiri. Bos yang mengkurangi silaturahmi, musyawarah, permufakatan. Tetapi hanya benar-benar pada sudut pandangnya sendiri. Kalau dalam sudut pandangnya sendiri, berarti kecerdasan emosinya rendah. Oke, gak banyak-banyak. Bos yang buruk mengakibatkan picuan karyawan mengidap penyakit jantung. Tadi Rojali sempat ngomongnya. Mengalami stres yang mengakibatkan kerusakan mental. Memberikan efek negatif pada keluarga karyawan. Jadi kalau misalnya stres di kantor, karyawan akhirnya ribut di rumah, anak terbengkalai, istri menjadi sasaran amarah, dan rusaklah keseimbangan kehidupan itu. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Tuhan yang diberikan kemampuan luar biasa, stop untuk memandang diri sendiri rendah dan hanya menjadi budak-budak si bos yang tidak memiliki etika kepemimpinan yang baik dan benar secara moralitas. Sampai di sini, mungkin ada masukan, mungkin ada komen, silahkan komentar di bawah ini. Rojali menyadari bahwa kita harus sabar, kita harus banyak bersyukur. Tetapi jangan tinggalkan, kita adalah manusia yang patut dihargai, wajib menghargai. Oleh karena itu, mari kita menguatkan diri kita, menguatkan kesehatan mental kita, supaya kita dapat berdiri gagah ketika menghadapi bos-bos yang berperilaku buruk. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe. Salam Rojali.